Iya Kak, insya Allah reading. Oke, Iya kalau Kak. begitu silakan saya serahkan kepada Niken. Baik Kak, terima kasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Salam, Kak. Ya, hari ini em, saya hanya sharing aja mengenai post viewer. Sebelumnya saya izin sharing eh, sebentar, sharing ini ya, screen ya. Deg-degan Kak, maaf Kak. Nanti boleh dipotong ya Kak rekamannya. Udah, Oke, baik. Bentar. santai-santai. Rekaman Iya, tidak akan diberikan sama siapa. Sama kalian. Nah, ini kita belajar santai aja ya, kita sharing. Kita saling belajar. Sama-sama belajar. Niken juga masih belajar. iya, sama Kak. Baik. Sebelumnya, maaf, sebentar. Nggak kelihatan ya? Bentar, Kak. Oke, kita kan sebelumnya belum mengetahui apa itu post-viewer ya. Jadi post-viewer itu salah satu analisis di mana penelitian sebelumnya belum ditemukan. Maksudnya di sini kita menemukan gap baru yang di mana penelitian itu belum ada sebelumnya, belum pernah diteliti. Maka adanya analisis post-viewer ini diharapkan mendapatkan penelitian-penelitian yang terbaru seperti itu. Nah, teman-teman bisa menginstal post-viewer di aplikasi di websitenya yaitu post-viewer. Nanti diketik aja di Google. Kemudian teman-teman bisa membuka websitenya post-viewer yaitu download seperti ini. Kemudian setelah download, setelah muncul website downloadnya, kemudian teman bisa memilih post-viewer berdasarkan laptop teman-teman. Jika teman-teman menggunakan laptop Microsoft Windows, maka teman-teman bisa mengklik download Microsoft Windows. Dan jika teman-teman menggunakan MacBook, ya Apple, seperti itu, teman-teman bisa menggunakan download versi untuk MacBook itu sendiri. Baik, ketika teman-teman sudah mendownload, nanti otomatis ditunggu saja sampai 100%, sampai sudah selesai download, kemudian teman-teman klik oke saja, yes saja ya, sesuai arah perintah dari Postviewer, karena saya sudah menginstal Postviewer, jadi saya langsung ke aplikasinya ya. Jadi ini merupakan tampilan aplikasi Postviewer. Ini agak itu ya apa, sedikit diganggu sama ini apa tools Zoom-nya, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini saya sudah memetakan sebuah penelitian yang mengenai urban ekologi di China dan juga urban ekologi di Amerika. Jadi saya memetakan sebanyak ini di aplikasi sebelumnya ya. Jadi sebelum kita melakukan analisis penelitian selanjutnya, ini saya memetakan seberapa banyak penelitian mengenai urban ekologi di China. Ini menggunakan aplikasi Publish or Perish. Jadi teman-teman bisa juga menginstal Publish or Perish ini dari Google itu sendiri. Nanti tinggal klik yes aja, oke semua. Nanti tinggal diinstal, nanti tinggal muncul, nanti diklik aja, udah keluar muncul tentang urban ekologi di China seperti itu. Ini karena saya cepat saja ya, jadi saya sudah ada 500 jurnal tentang urban ekologi di China dari tahun 2017 sampai 2022. Jadi saya menganalisis jurnal urban ekologi selama 5 tahun. Yaitu ini berbagai banyak jurnal yang bagus tentunya dari Scopus yang memiliki
Cintas Q1 yang dari Springer, Elsevier, yaitu merupakan publisher yang paling bagus, yang paling baik seperti itu. Nah, kemudian ketika saya sudah memetakan 500 jurnal urban ekologi ini, kemudian kita klik semuanya, Ctrl E aja di semua, kemudian kita save resultnya berdasarkan Risk Manager. Karena saya sudah save, jadi nanti tinggal di save aja. Jadi saya udah save ada 500 urban ekologi di China dan juga di US seperti itu. Kemudian tinggal oke, udah disimpan. Ada 500 jurnal tentang urban ekologi. Kemudian kita lanjut analisis post fever. Nah, di sini kita open aja, kita buka file yang sebelumnya, yang itu Publish Operis tadi yang ada 500 jurnal, itu berdasarkan format RIS ya, jadi kita buat create saja. Terus kita pilih, nah di sini ada 3 tools mengenai analisisnya berdasarkan apa. Yang tadi kan kita analisisnya berdasarkan on text data, yang dimana seberapa banyak terms yang muncul di sebuah penelitian tersebut. Dan bedanya antara ketiga toolsnya ini, antara create a map sama create map based on bibliography. Nah, create a map ini berdasarkan keyword data. Jadi format datanya itu berupa keyword. Jadi tapi tadi data saya bukan berupa keyword, tapi data saya itu berupa istilah yang muncul pada penelitian itu, jadi tidak berdasarkan keyword. Dan kemudian ini create a based on bibliography data, ini sama juga, bisa dipilih antara 1 sama 2, tapi karena di Publish Operis ini dia menganalisisnya berdasarkan keywords, berdasarkan muncul istilah yang ada di penelitian tersebut. Jadi tidak ada keyword, tidak ada kata kunci. Jadi itu beda antara Publish Operis. Untuk Publish Operis kan untuk mengeklik di post viewer kan, diklik di based on text data. Tapi kalau misalnya kita klik di create a map based on bibliographic, nah ada aplikasi lagi, namanya itu adalah Mendeley. Jadi Mendeley itu, jadi nggak apa ya, kita sambil sharing aja. Jadi banyak banget aplikasi buat analisis jurnal, tidak hanya di Publish Operis yang tadi saya sampaikan. Ada di Mendeley tentunya. Ini merupakan salah satu aplikasi untuk mensitasi jurnal yang akan kita tulis. Nah, di sini saya jurnal yang penelitian saya kemarin itu tentang kualitas air tanah. Nah, keyword yang dimunculkan yaitu ada daerah aliran sungai, terus hidrologi, penggunaan, dan sebagainya. Kemudian juga sama muncul di keywordnya juga sama, terus juga muncul di keyword. Jadi itu beda antara Mendeley sama Publish Operis. Di Publish Operis itu tidak ada SEO authorship sama keyword, tidak ada keywordnya. Sedangkan kalau di Mendeley, berdasarkan analisis di Mendeley, dia mempunyai keyword. Jadi kita bisa memakai bibliographic data based on Mendeley seperti itu. Tapi karena kita di Publish Operis, jadi saya klik di create a map based on text data. Jadi berdasarkan istilah yang muncul di penelitian tersebut. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian muncul lagi. Jadi ada 4 tools juga mengenai format data apa yang kita save tadi. Kita tadi save menggunakan data RIS. Data yang ada di Publish Operis yang sebelumnya saya save. Jadi berdasarkan data RIS. Kemudian apa yang membedakan data yang membedakan post fever 1, 2, dan keempat ini, itu hanya jenis datanya. Jenis datanya saja yang membedakan.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah memunculkan banyak data mengenai Web of Science, itu mengenai website sama website penelitian juga, Scopus, itu hanya formatnya saja yang beda. Jadi karena kita sudah punya format RIS, maka kita klik saja RIS. Baik, kita langsung next saja. Oke, kemudian kita klik data yang udah kita simpan di Publish Operis. Tadi saya sudah ada data ekologi, urban ekologi di China sama di Amerika Serikat ya. Sebentar saya cari dulu. Ada 500, jadi kita gabung. Ada 1000 jurnal. Jadi kan 500 ekologi di China sama 500 ekologi di US, di Amerika. Jadi ada 1000 jurnal yang bakal kita analisis. Seperti itu. Kemudian kita klik OK. Lanjut ya. Kita next saja. Oke, ini kita mau memunculkan terms berdasarkan title dan abstrak, atau berdasarkan title-nya saja, atau berdasarkan abstraknya. Karena kita ingin menganalisis penelitian ini, maka kita pinginnya kata kuncinya yaitu di title sama abstrak saja, supaya lebih banyak yang didapatkan seperti itu. Kemudian kita next. Karena datanya banyak, jadi mohon maaf, jadi nunggunya harus lama. Ya, baik. Kita lanjut ke counting method. Nah, jadi ini ada 2 counting method, yaitu binary counting sama full counting. Maksud dari binary counting ini yang dimana kata yang muncul itu tidak ada 2 kali. Gimana ya? Contoh maksudnya, misalnya kalau kata kunci yang muncul, misalnya water quality sama, sebentar, water quality sama apa ya? Jadi maksudnya di binary counting ini dia memunculkan 2 kata yang berbeda tapi artinya sama. Paham kan teman-teman? Jadi dia memiliki kata yang berbeda tapi artinya sama. Jadi ini yang dimasukkan binary counting. Jadi yang kata-kata yang tidak sesuai, yang sama itu tidak dimasukkan ke dalam analisis ini. Paham ya teman-teman? Semoga paham maksud saya ya. Jadi kita binary counting saja. Yang dimana kita menghilangkan kata yang berbeda tapi artinya sama seperti itu. Oke, kita next saja. Nah, ini kita lanjut lagi mengenai tentang occurrence-nya. Data yang muncul seperti itu. Kalau misalnya kita kurangi, maka data yang muncul itu sebanyak ada 179 ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita taikan itu data yang muncul itu sebanyak 102. Jadi semakin besar kita memunculkan occurrence-nya, maka data yang ditampilkan semakin rendah. Maka saya turunkan saja menjadi 5 terlalu, sebentar, 200 kayaknya ya nggak apa-apa, kayaknya 5 nggak apa-apa deh ya. Kita lanjut ya, yaitu seberapa banyak kata yang muncul, sebanyak kata terms yang muncul seperti itu. Kemudian kita lanjutnya dari 265 terms yang kita pilih, berdasarkan 60% ada 159 yang relevan di dalam penelitian ini. Jadi ada 159 terms yang relevan. Jadi yang kita pilih yang banyak tadi, yang ada 265 terms, kemudian kita minimize, kita calculate sebesar dari 60% dari aplikasi ini sebanyak 159. Baik, nanti ada 159 kata yang muncul seperti itu. Kemudian kita klik next. Baik, ini merupakan data terms, maksudnya istilah yang muncul di 1000 penelitian tersebut. Nah,
di sini ada banyak kan. Tadi ada 156 ya. Ya, kalau misalnya misalnya yang terms yang tidak perlu, kita bisa klik 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 ini apa ya? Selected-nya. Kita bisa klik yang nggak perlu. Misalnya apa ya contohnya? Yang kita nggak perlu kita masukin. Mungkin Guangzhou ini salah satu ibu kota di China kan, jadi kita nggak usah masukin misalnya Guangzhou, Nanjing nggak usah kita masukin, misalnya seperti itu. Nanti dipilih-pilih saja ya terms-terms yang nggak perlu dimasukin, tinggal diklik centang aja, ya diklik centang aja. Jadi data yang nggak perlu nggak sebagai jadi analisis seperti itu. Misalnya Shanghai, Yangtze, ya juga, terus mana lagi? Ya mungkin yang nggak perlu itu nggak usah dimasukin nanti di datanya. Ini karena banyak ya datanya, ada 159 tadi saya klik. Ini saya klik berdasarkan negara, jadi nggak perlu dimasukkan dalam analisis. Nggak apa-apa nih sisanya ya, biar cepet. Oke, kita langsung klik finish ya. Bismillah, bagus ya hasilnya. Oke, ini merupakan analisis meta-analisis berdasarkan post viewer yang ada jurnal sebanyak 1000 jurnal yang mengenai urban ekologi US dan urban ekologi di China. Nah, perbedaannya apa sih? Kita lihat ya. Dari ada 144 items yang muncul. Items yang dimaksudkan di sini adalah sub-sub tema tadi yang saya bilang. Yang tadi yang sebelumnya saya masukkan atau tidak, yang diperlukan atau tidak. Tadi saya tidak perlu nama negara ya, itu tidak perlu. Jadi ini merupakan items yang muncul sebanyak 144 items. Kemudian dikelompokkan menjadi 7 klaster di sini. Jadi kita bisa melihat klaster pertama itu mengenai apa. Jadi dia sudah membedakan variabel di sini. Ada 7 klaster seperti itu. Kita bisa lihat di klaster mana saja di tiap-tiap terms yang muncul dalam satu klaster. Baik. Kemudian links itu yang menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya seperti itu. Ini yang dinamakan links. Dan total link strength, kekuatan dari links yang saling mengikat satu sama lain itu ada sebanyak 2054 gitu. Oke. Ini merupakan variabel dari terms yang muncul sebanyak 144 terms. Nah, kenapa ya? Ada banyak warna yang beda. Jadi, dia membedakan cluster, ada 7 cluster berdasarkan warna seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini karena saya ada missing ya termsnya, jadi muncul North America di sini. Tidak apa-apa ya. Jadi, misalnya kita munculkan di forest. Nah, forest ini dia di penelitian sebelumnya dia sudah membahas tentang land use di sini di land use, dan juga dia sudah tentang forest ini dia sudah membahas tentang urban forest seperti itu. Kemudian tetapi di urban forest ini dia belum terkait dengan urban sustainability, perkotaan berkelanjutan. Jadi maka tidak ada variabel yang saling mengait satu sama lain antara forest dengan urban sustainability. Ini merupakan penelitian gap yang dimana ini menjadi penelitian teman-teman, menjadi penelitian yang terbaru yang belum ada sebelumnya, karena di penelitian ini belum membahas tentang forest
dengan variabel urban sustainability seperti itu, karena tidak ada keterkaitan antara variabel forest dan juga urban sustainability. Jadi, dengan memetakan analisis post-viewer ini, diharapkan dapat melihat variabel mana yang belum muncul seperti itu. Kita bisa lihat di lain variabel seperti sebentar. Mungkin temperatur. Oke. Oke, ya. Temperatur sudah banyak dibahas di climate juga, tapi di tema temperatur mungkin belum muncul di variabel health seperti itu, kesehatan seperti itu. Jadi di sini, jadi di post-viewer ini diharapkan kita menemukan penelitian yang baru, dimaksudkan penelitian yang belum ada sebelumnya. Makanya ini diharapkan bisa menjadi inovasi, bukan inovasi, menjadi sesuatu penelitian yang terbaru seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman bisa melakukan penelitian yang terbaru yang tidak ada di tahun sebelumnya. Seperti itu. Di tahun khususnya kita bisa lanjut kita ke ini kan berdasarkan analisis berkaitan dengan term satu dengan lainnya. Kita lanjut klik overlay visualization, yang dimana overlay visualization ini mana penelitian yang lama di tahun 2017, mana yang penelitian yang terbaru sampai sekarang, yang 2019 ke atas itu dia warnanya kuning. Kalau warna kuning itu penelitiannya masih baru. Tapi kalau penelitiannya kalau termsnya itu warnanya biru, itu penelitiannya udah terlalu lama seperti itu. Jadi kita bisa lihat di tahun 2002 ya, sekitar itu yang warnanya kuning. Di mana sih penelitian yang lagi baru, yang belum banyak dikaji? Kita lihat ada disease, penyakit. Mungkin kita bisa membandingkan dengan COVID-19 yang ada, yang baru, penelitian baru sekarang mengenai COVID-19. Maka bisa dikaitkan dengan disease ini, dengan penyakit seperti itu. Ini merupakan penelitian baru. Seterusnya kita cari lagi yang baru. Sebentar, apa lagi ya? Nah, jadi yang warna kuning ini merupakan penelitian-penelitian yang baru yang belum banyak dibahas. Seperti itu. Kalau yang landscape mungkin udah lama ya, tentang tata ruang itu sudah lama. Maaf sebelumnya saya mengambil contoh tentang geografi ya, tapi nanti bisa dibandingkan dengan background teman-teman sendiri, misalnya dari biologi, kimia, PPKN, dan sebagainya, itu bisa dikaitkan seperti itu. Baik, ini kita bisa lihat ya, jadi penelitian yang terbaru itu di mana, di terms yang mana sih, seperti itu. Kita bisa lihat ya, jadi application juga penelitian yang baru, seperti itu. Di aplikasi, pengaplikasian, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Yang selanjutnya, kalau warna hijau ini dia termasuk pertengahan, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu baru. Ini karena ketutup, jadi bentar ya. Bisa nggak? Kak, tolong Kak, ini gimana Kak? Bisa dipindahin nggak? Oh, bisa. Oke, selanjutnya kita ke density visualization. Dimaksudkan, density itu kerapatan. Oke. Kerapatan ini dimaksudkan penelitian yang mana sih yang sering muncul? Penelitian mana yang sudah ada, yang sering muncul, termsnya itu sudah sering muncul di penelitian tersebut. Ternyata North America ini sudah banyak muncul di penelitian. Kemudian kita mencari penelitian yang belum banyak muncul itu tentang apa? Seperti tentang urban ekosistem. Semakin warnanya biru, itu penelitiannya sedikit. Ini juga urban soil. Ini juga hampir tidak kelihatan. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini sedikit, seperti itu. Kemudian, ya,
yang semakin nggak terlihat di layar, itu penelitiannya hanya sedikit, tidak banyak orang melakukan penelitian. Sedangkan kalau warnanya kuning, semakin kuning warnanya, itu menunjukkan bahwa penelitian itu sudah banyak dilakukan, seperti itu. Kita bisa lihat apa lagi ya? Ini ya banyak ini yang apa? Yang tidak terlihat seperti urbanisasi juga masih kurang ya, seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi Postware ini dibuat untuk sebagai penelitian baru. Diharapkan adanya renewable, maksudnya adanya penelitian baru yang belum ada muncul, seperti yang variabel yang saya bilang, variable forest belum memunculkan tentang urban sustainability, seperti itu. Maka diharapkan penelitian selanjutnya adanya tentang forest dan juga urban sustainability, seperti itu. Nah, diharapkan ini menjadi salah satu dasar kita bahwa penelitian ini belum banyak dilakukan, seperti itu. Jadi penelitian kita, fondasi kita kuat karena kita memunculkan sesuatu yang baru yang belum ada pernah sebelumnya, dan juga rentang waktunya pun baru, seperti itu. Yang saya bilang tadi contohnya itu disease, penyakit yang kita bisa kaitkan dengan COVID-19 yang sekarang, seperti itu. Dan juga density itu belum muncul ya tadi, disease ya. Oh, ada dikit tapi ya, karena sudah banyak mungkin melakukan penelitian tentang disease, tapi kan masih kurang ya, tidak sebesar yang di kiri kita ya, yang di warna kuning seperti ini, seperti itu. Oke, kita bisa menganalisisnya berdasarkan warna dan juga density dan juga berdasarkan variabelnya, seperti itu. Ini jadi buat memotivasi kita buat melakukan penelitian yang terbaru, seperti itu. Dan juga di dalam systematic review yang ini bisa digunakan sebagai jurnal. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan penelitian, tidak perlu terjun ke lapangan. Jadi teman-teman bisa menganalisis urban ekologi ini, dan urban ekologi maupun di US sama di China. Teman-teman bisa menganalisis ini dan kemudian bisa dijadikan jurnal. Seperti itu, tidak perlu turun ke lapangan, cari data, hanya menganalisis ini sudah banyak terbit di Q1 sudah banyak yang muncul. Jadi ini merupakan chance buat teman-teman melakukan penelitian seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman bisa melakukan publikasi jurnal dimanapun dengan adanya systematic review, yang dimana teman-teman bisa menganalisis di mana penelitian yang belum ada, di mana variabel yang belum ada, seperti itu. Di mana yang harus dimunculkan, di mana yang sudah ada dimunculkan, seperti itu. Jadi ya, jadi ya begitu maksudnya. Jadi ini merupakan jurnal. Mungkin kita bisa lihat ya systematic review, tapi nanti bisa di searching ya teman-teman mengenai systematic review, jurnal tentang systematic review. Jadi nanti teman-teman bisa baca. Jadi analisisnya seperti ini yang barusan saya jelaskan, seperti itu. Jadi seperti itu analisisnya. Nanti bisa dibaca aja tentang jurnal systematic review seperti apa. Ya, yang saya jabarkan ini systematic review, seperti itu. Tapi lebih jelasnya baca jurnalnya. Jadi teman-teman bisa memahami, oh ternyata jurnal sistematik ini seperti ini, seperti itu. Jadi lebih bisa memahami dengan komprehensif tentunya buat teman-teman memahami jurnal systematic review itu seperti apa. Oke, diharapkan teman-teman
dapat publish jurnal meskipun tidak harus terjun lapangan, tapi hanya dengan analisis seperti ini, teman-teman bisa publish jurnal, bahkan di jurnal yang bertaraf bagus, di Sinta 2 atau Sinta 1 seperti itu. Tapi saya juga belum melakukan penelitian mengenai sistematik review, tetapi saya hanya bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana cara menganalisis sistematik review seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Atau saya kembali ke moderator, Kak Hilman? Silahkan, Kak Hilman. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau bingung? Iya. Ada yang mau bertanya nggak? Kak izin tuh ada. Ini, Man. Ya itu. Ini kan silakan dibaca sendiri. Iya. Ya, oke. Kak, izin tanya, untuk data yang dikumpulkan apa ada minimalnya? Baik. Tidak ada minimal ya. Tidak ada minimal. Makin banyak terms yang muncul, makin banyak jurnal yang teman-teman analisis, itu semakin baik yang dihasilkan seperti itu. Ini contoh jurnal yang kita analisis sebanyak 1000 jurnal ya. Ada 1000 jurnal. Kalau kita minimal terms yang muncul, misalnya kita hanya punya 200 jurnal. Itu yang muncul tidak seperti ini, tidak seperti jaring-jaring yang banyak ini. Nanti yang muncul hanya sedikit seperti itu. Tidak sebanyak ini jaring-jaringnya. Jadi yang dianalisis pun tidak begitu banyak seperti itu. Kalau di minimal bisa di minimal, cuman nanti jaring-jaringnya itu nggak banyak yang muncul seperti itu. Ya, jaring-jaringnya nggak banyak yang muncul. Kalau misalnya boleh kalau 200 jurnal boleh kok dianalisis, tapi yang dihasilkan tentu tidak sebanyak ini yang dibahas seperti itu. Gimana Kak Kiki ya? Kak Ki ya? Sudah jelas Kak Ki? Jelas ya? Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Nurul Fariza. Apakah penelitian ini cocok untuk anak bahasa? Cocok banget untuk berbagai background teman-teman sendiri, di lain background, misalnya tentang filsafat, tentang bahasa, terus tentang sastra, itu bisa banget dianalisis seperti ini. Jadi semua rumpun ilmu bisa dibahas di sini, teman-teman. Ada yang ingin tanya lagi, Kak Nurul Fariza? Ya, oke, sama-sama. Oke, dari yang saya contoh itu hanya menggunakan Amerika sama China. Apakah negara lain tidak menjadi acuan? Ya, karena perlu juga negara lain menjadi acuan, tetapi tidak menjadi kajian yang diutamakan seperti itu, yang bukan tidak diharapkan ya, yang ingin kita bandingkan, yaitu variabelnya. Variabel negara mungkin tidak diperlukan seperti itu, karena yang kita dibutuhkan itu variabel mengenai seperti thesis, residence, konsep, teori, seperti itu. Kalau untuk negara sendiri kurang begitu ya untuk analisisnya seperti itu. Mungkin mungkin untuk analisis untuk di negara itu boleh, tapi untuk kita memetakan secara global, menurut saya itu kurang begitu penting. Ya, tapi kalau untuk negara itu, untuk penelitian negara itu boleh saja, boleh banget malah seperti itu. Kalau untuk negara tersebut, tapi ini secara global ya, jadi tidak perlu seperti itu. Oke, baik. Kak Kis sudah jelas? Ya. Oke.
Masih banyak pertanyaannya Berarti ternyata possibility. alhamdulillah Ya. pada memperhatikan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat Oke. Bu, semangat Bikan, semangat. Aku juga Ya, bisa kasih ya semangat. semangat. Teman-teman juga bisa kok. Ya bisa gampang, nanti kan rekamannya aku share lagi, jadi teman-teman bisa ngecek lagi, bisa komplimen, bisa nanya juga ke Niken, atau mungkin teman-teman tuh mau gitu kayak, aku mau penelitian tapi ajak Kak Niken jadi co-authors, bisa. Hmm. Amin, amin. Ya Ya kan boleh, lumayan dapat boleh juga tambahan. berkolaborasi. Oke, lanjut Ya, lanjut. ya Kak. Postware ini membantu kita, bentar ya, saya membaca pertanyaan dulu ya. Postware ini membantu kita untuk melihat analisa jurnal lebih. Ini bisa banget Kak Emilia. Oke, saya paham maksud pertanyaan Kak Emilia. Emilia. Bisa banget Kak Ilma. Jadi di sini kita memetakan mana variabel yang belum pernah muncul seperti itu. Yang tadi saya bilang di Forest ini yang hanya objek yang muncul ada di tentang landscape seperti itu. Di landscape jelas ya di sini di landscape, tapi Forest ini belum memunculkan variabel tentang misalnya tentang megacity. Maaf, ini megacity. Maksudnya kota yang besar seperti itu. Ini jauh kan jaraknya? Maksudnya belum ada variabel mengenai forest dan juga megacity seperti itu. Nanti ini adanya systematic review, ini diharapkan teman-teman dapat membahas mengenai variabel apa saja yang belum menghubungkan antara satu dan juga variabel lainnya seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud di penelitian Postware ini variabel mana yang belum muncul dengan variabel satu dengan variabel lainnya sepertinya ini di Forest kita contoh lagi ya di spesies. Spesies ini dia belum memunculkan spesies tentang ini ya makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Ini terlalu ini ya, makhluk hidup. Kita cari yang lain. Contohnya burung ya. Oke. Dia sudah banyak muncul mengenai spesies ya, tapi mungkin mengenai kehidupan burung di urban bagaimana sih belum dimunculkan kan di sini. Maka diharapkan penelitian selanjutnya ada penelitian mengenai bagaimana kehidupan burung-burung di perkotaan seperti itu. Ya, belum ada ya. Belum ada ya. Ya, belum ada. Belum ada. Ya, belum ada di perkotaan seperti itu. Kehidupan burung di perkotaan seperti itu. Untuk Kak, sebenarnya untuk Kak Amelia apakah jelas? Maaf. Ya ini karena ada postpaper ini yang belum diharapkan teman-teman bisa memetakan mana variabel yang belum muncul. Diharapkan dapat mendapatkan penelitian yang baru seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan Kak Iza. Oke, baik. Untuk penelitian ini lebih akurat pakai network visualization atau density. Oke, Iza. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Iza, untuk network visualisasi ini diharapkan ini maksudnya ini menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan untuk density ini merupakan terms di mana yang belum banyak muncul, yang belum banyak melakukan penelitian seperti itu, yang belum ada. Jadi yang membedakan antara network ini dia mengkaitkan variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan density ini dia merupakan bukan mengaitkan, maksudnya terms yang belum muncul, yang belum banyak muncul. Semakin warnanya kuning seperti itu, maka penelitian
titiknya semakin banyak. Tapi kalau misalnya warnanya semakin pudar, semakin tidak kelihatan, maka itu semakin muncul. Tapi mungkin yang dimaksud pertanyaan Kak Iza mungkin perkaitannya, perkaitan satu sama lainnya mungkin maksudnya. Oh baik, yang maksudnya kalau density ini dia hanya memetakan yang belum muncul setahu saya. Kalau misalnya teman-teman sudah mencari tahu mengenai density ini, nanti boleh kabari saya. Ya, tapi setahu saya itu nanti mohon dikoreksi ya. Kalau misalnya teman-teman tahu kalau density apa saja analisis selain hanya memunculkan terms yang sering muncul seperti itu. Nanti bisa kabari ya. Soalnya saya juga masih baru belajar tentang Postgre seperti itu. Untuk pengkaitannya sendiri mungkin setahu saya belum tidak untuk density ini ya. Density ini hanya terms yang mana yang sering muncul seperti itu. Tidak dikaitkan dengan new words. Ya, maksudnya dikaitkan dengan new words, tapi antara satu dengan yang lainnya, tapi udah ada di analisis pakai new word ini. Jadi density itu hanya memunculkan suatu kata yang paling banyak muncul dan juga yang tidak paling banyak muncul seperti itu. Banyak dan tidak. Seperti itu. Untuk Kak Iza apakah jelas? Jelas ya. Baik. Nanti boleh ya koreksinya untuk Kak Iza misalnya, kalau misalnya Kak ternyata ini bisa Kak buat analisis di Word ternyata di density, maksudnya untuk keterkaitan satu sama lain, nanti boleh ya, boleh dikabari ya, soalnya saya juga masih belajar. Setahu saya untuk density ini hanya kemunculan variabel seberapa banyak atau seberapa sedikitnya, seperti itu. Jadi semakin warnanya kuning, semakin banyak dibahas. Benar, Iza. Betul, sudah banyak yang dibahas, sudah banyak yang muncul. Setahu saya sih seperti itu, Iza. Ya, oke. Ya, makasih Iza. Nanti boleh ya, nanti boleh kalau misalnya saya salah, nanti boleh dikoreksi ya. Jadi teman-teman bisa sharing sama saya ya. Jadi saya bisa tukar pikiran juga, teman-teman ternyata punya punya pendapat yang baru, nanti saya pelajari seperti itu. Ya, baik Iza. Seperti ini, kalau saya seperti itu. Jadi hanya memunculkan banyak atau tidaknya. Ya, semoga benar. Kalau salah boleh dikoreksi. Silakan. Baik Kak, saya lanjut ke moderator. Oke, udah habis ya pertanyaannya ya. Ya, Oke, kalau gitu thank you semuanya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lagi atau ini bisa ini. Nah, semoga nih jadi riset kalian juga sudah bisa belajar riset karena belajar penelitian karena itu adalah salah satu skill yang sangat penting ya untuk menulis. Bahkan teman-teman tidak hanya ikut lomba dan sebagainya, tapi juga bisa belajar menulis jurnal ya. Ada perbedaan tentunya, apakah kalian mau jadi tim lomba atau menjadi tim jurnal. Bentar aku selesaiin mana ya recordnya tadi biar berhenti. Stop record.